Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-39 halaman 131. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin Allahumma amin. Al-haditsu at-tasi'u was-salasun, hadis yang ke-39. At-tajawazu 'anil mukhti'i wan nasi wal wa makruh, diampuni dosa dari orang yang berbuat kesalahan dan lupa dan serta yang dipaksa, al-mukarrihu, dan perbuatan yang dipaksa atau orang yang terpaksa. Ini judul besarnya. Astagfirullahaladzim. Jadi ampunan dari orang yang berbuat kesalahan, orang yang lupa, dan orang yang dipaksa atau terpaksa. Hadisnya apa? An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya Abbas. Ini biografi tentang Ibnu Abbas. Sudah sering kita kita bahas. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah, sesungguhnya Allah itu tajawaza afali, yaitu mengampuni li kepadaku, kata Rasulullah, an ummati, terhadap umatku. Ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah al-khata'u, salah. Salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sering-sering. Jangan sering-sering salah. Itu khata', salah. Yang kedua adalah wan nisyan, yang kedua adalah lupa. Lupa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa mastukrihu, dan sesuatu yang istukrihu, yang dipaksa alaihi, atasnya. Hadis ini adalah hadisun hasanun, hadis hasan. Rawahu, yang meriwayatkannya siapa? Ibnu Majah wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi, wa ghairuhuma, dan selain keduanya. Rawi al-hadis, periwayat hadis ini
sabaqat at-tarjamatu, telah lewat at-tarjamatu biografinya, ya, lahu bagi Ibnu Abbas, fil hadis pada hadis yang ke-19. Ma'aniul mufradat, makna-makna kosakata. Tajawaza ay afa, mengampuni. Walaupun kadang-kadang tajawaza itu maknanya melampaui batas. Tajawaza. Tapi di sini artinya afa. Makanya kadang-kadang membaca hadis itu tidak bisa dari matan saja kadang-kadang. Hadis, membaca Al-Quran, membaca syair. Jadi nggak cukup hanya bermodal hanya bahasa Arab saja, kemudian membaca itu kadang nggak bisa. Itu butuh syarah, butuh syarah. Kadang-kadang ada kata-kata itu yang jauh dari makna yang ada. Dan itu banyak sekali dalam Al-Quran, itu banyak sekali dalam hadis, ya, apalagi dalam syair. Maka itu butuh apa? Sama kayak baca sirah. Ya. Kitab sirah yang agak susah bacanya itu kan Ibnu Hisham. Itu susah sekali Ibnu Hisham. Itu butuh syarah, butuh tahlil. Ya, makanya banyak ulama-ulama kemudian memberikan syarah, berlama-lama memberikan syarah untuk memberikan kemudahan. Itu ya. Kemudian ummati, yaitu al-muslimun, orang-orang Islam. Al-khata', salah, itu fi'lu syai'i, mengerjakan sesuatu min ghairi qasdin, tanpa adanya maksud ilahi kepadanya. Ya, namanya salah. Kalau salah pasti tidak benar. Kalau benar berarti tidak salah. Anis dzikr, lawan daripada ingat. Nisyan itu lawan daripada ingat. Yang namanya lupa pasti tidak ingat. Kalau ingat pasti tidak lupa. Permainan kata-kata. Mastukrihu alai, ay ajbaru alai, yaitu memaksa. Ajbaru alai, memaksa. Asyarhu, penjelasan di sini. Yarsuduna ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita siapa ar-Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, pada hadis ini, ila rahmatillahi, kepada rahmat Allah, al-wasi'ati, yang luas, bi'ibadi, kepada hambanya. Jadi rahmat Allah itu sangat luas sekali. Wa annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala arada lana, menginginkan kita al-khair, kebaikan. Wa yassara lana, dan memudahkan lana bagi kita turuqahu, yaitu jalan-jalannya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu pingin umatnya yang mudah-mudah, tidak ingin yang susah. Kadang kita yang mempersusah diri kita sendiri. Contoh misalnya yang paling mudah itu, kita ngantuk nih, mau sholat ngantuk. Hadis Aisyah jelas, suruh tidur dulu. Suruh tidur kan mudah kan? Jangan dipaksa. Ya kalau dipaksa jatuh. Jadi Islam itu mudah. Kalau tidak mampu, misalnya kan, yang banyak pertanyaan hari ini zakat. Tidak mampu zakat, ya kalau nggak mencapai nisab, sedekah. Islam tidak maksa itu, ya kan? Sholat sunnah, misalnya taraweh, enak kan? Ngantuk, boleh duduk. Jadi kalau berdiri tidak bisa, boleh duduk. Boleh, tidak apa-apa. Sholat taraweh itu duduk tidak apa-apa. Cuma karena kita malu kan? Karena pahalanya separuh. Boleh, sholat sunnah itu boleh duduk, tidak apa-apa. Misalnya kita agak bosan-bosan dikit, ngadep ke arah kiblat, kemudian sholat sambil duduk, boleh.
Boleh. Coba pahalanya separuh. Diskon 50%. Nah daripada tidak sholat ada. Misalnya kan habis ngaji subuh pagi misalnya kan ngantuk kan, mau sholat duha ngantuk misalnya itu sholat isyraq habis ini kan, duduk saja tidak apa-apa daripada tidak sholat, duduk 2 rakaat sah sholat. Cuma pahalanya separuh. Lumayan kan daripada tidak sama sekali. Jadi Allah itu pingin kita mudah. Allah itu pingin kita wasadda wasawisa syaitani, dan menghalangi bisikan-bisikan syaitan. Wahammana minha, dan memelihara kita darinya. Apalagi kalau Ramadan ini kan cuma di kita kan panas ya. Kalau panas itu memang tidak nyaman, apalagi kalau di Timur Tengah panas sekali. Nggak bisa tidur, siang tuh nggak bisa tidur, nggak akan bisa tidur. Ya, saya ingat waktu sama istri itu kalau itu ya di Sudan itu, kalau panas itu, jadi kalau mau tidur itu ya kasur, bantal itu harus diguyur pakai air 1 timba gitu. Guyur dulu. Kalau enggak, handuk itu dibasahi betul-betul, ditaruh di kepala, baru bisa tidur. Kalau enggak bisa. Itu pun paling lama 1 jam udah kering. Handuk itu taruh sini 1 jam kering, nggak bayangkan ya? Kalau kita di sini itu tidur pakai handuk basah, besok demam. Kalau di sana nggak bisa. Makanya nikmatnya kita di sini. Nah, cuma kalau musim dingin, kalau di Timur Tengah musim dingin, enaknya tidur. Nah, itu apalagi kalau libur, dari pagi lagi tidur lagi sampai ini, karena dingin kan, apalagi dengan angin sepoi-sepoi. Bangun-bangun nanti buka. Nah, makanya di seperti ini kan, ada yang bertanya, setan itu kan apa? Setan itu diikat, ya. Wasufidatis syayatin, setan itu diikat, ya. Wa ghuliqat abwabil jahannam, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Kalau setan sudah diikat, kenapa kok masih banyak maksiat? Tidak? Betul atau tidak? Soalnya dalam Al-Quran dikatakan yang alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan di dalam dada manusia itu apa? Bukan hanya setan, minal jinnati wan nas, golongan jin dan manusia. Jadi ada manusia itu yang apa? Yang menyerupai setan ini. Nah, ini ayat Al-Quran yang mengatakan memang setannya ditutup, setannya tidak ada. Cuma masalahnya ada yang menyerupai setan. Yang kedua, hawa nafsu ini. Hawa nafsu tidak dimatikan. Hawa nafsu. Nah, itu yang menjadikan kita tetap kadang-kadang berbuat maksiat. Wa min mazahir, dan diantara yang nampak ikramillahi ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala li ummati Sayyidina Muhammad, kepada umat Sayyidina Muhammad adalah apa? Raf'ul ism, diangkat dosa itu, ya. Wal mu'akhidatu al mutarattibah, dan apa? Menerima secara tertib ala fi'li syai', terhadap mengerjakan sesuatu min ghairi qasdin, yaitu yang tanpa disengaja. Yaitu kalau salah tidak apa-apa, tidak dosa. Misalnya nih kita melakukan sholat misalnya, kita belum belajar, salah, tidak apa-apa, tidak dosa. Cuma kalau sudah tahu harus dilakukan. Wudu nggak tahu wudu, kemudian tahu, apakah dulu dosa? Tidak. Allah itu Maha Pengampun. Ya.
Makanya dalam Al-Quran dikatakan man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan lebih dari apa yang dilakukan. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa ma kanu ya'malun. Dan barang siapa yang berbuat keburukan itu tidak akan dibalas keburukan itu sampai dia tahu kalau itu keburukan. Ya, kalau kita tidak tahu itu keburukan nih, diampuni oleh Allah. Jadi Allah itu sangat-sangat apa? Maha pengampun. Sama kayak ada pertanyaan tadi yang masuk di WA group. Bagaimana hukumnya kita berteduh di rumah orang? Saya kehujanan kan berteduh di rumah orang, di teras orang. Apa itu termasuk gosok? Kan basah kan, teras orang jadi basah. Kalau secara fikih tidak apa-apa. Cuma kalau setelah kotor-kotor kita bersihkan itu. Jangan sampai karena bisa lumpur ke situ ya, orangnya marah kan. Nah, secara fikih tidak apa-apa, boleh. Jadi tidak gosok gitunya. Ya kecuali apa kita misalnya di masjid, di situ ada sandal wudu, kita balik pulang, nah itu nggak balik lagi. Itu baru gosok namanya. Itu baru gosok. Ya, kalau kita tidak tahu, kalau itu tidak tahu kan, besok tanya, loh kenapa kok bahwa ada tulisan sandal wudu? Kemudian disampaikan karena saya hilang. Nah, kalau besoknya dikembalikan, tidak dosa nih. Tidak dosa. Jadi sebenarnya makanya fikih itu fleksibel sebenarnya. Yang kadang bikin ruwet itu kita sendiri. Fikih itu sangat fleksibel. Ya. Karena fikih itu apa? Fikih itu kajiannya adalah apa? Kajian dzon. Kajian dalil yang dzon, bukan qat'i. Maka memunculkan banyak interpretasi. Banyak memunculkan pendapat-pendapat. Maka kemarin kita bahas di dalam surat Hud ayat 119 itu dikatakan walau sya'allahu la ja'ala ummatan wahidatan. Kalau Allah mau umat ini jadikan satu itu mudah. Udah satu warna saja itu bisa. Cuma kan monoton. Tapi dikatakan dalam ayat ini wala yazaluna mukhtalifin. Nah, kata yazalun para ulama tafsir mengatakan, terutama dalam tafsir Fathul Qadir Imam Asy-Syaukani, itu adalah apa? Karena fi'lul mudhari. Karena ini adalah pakai fi'lul mudhari, maka ini berlaku untuk sekarang dan masa yang akan datang. Jadi perbedaan itu pasti akan selalu. Nah, maka di sini dalam pandangan ulama usul fiqh ada 3 paling tidak. Orang ini terjadi perbedaan pendapat yang luas paling tidak ada 3. Yang pertama karena apa? Masih ingat? Yang pertama karena apa? Tabi'atul lughah, karena tabiat bahasa. Nah, sama kayak kita tadi kan, tajawaza maknanya apa? Tabiatul lughah. Jadi bahasa ini luas. Satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda. Ya. Seperti contohnya dalam yang sering saya contohkan dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang ayat wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Nah, gara-gara huruf ba di situ itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan membasuh kepala itu seluruhnya, ada yang membasuh sebagiannya, ada yang membasuh seperempatnya. Ini gara-gara huruf ba. Yang mengatakan huruf ba itu dibasuh semuanya karena itu huruf ba-nya apa? Huruf ba-nya itu dianggap huruf ba-nya adalah ziyadah, tambahan. Enggak berfungsi huruf ba-nya, maka dibasuh semuanya. Ada lagi ba di situ baul ilsaq, ba yang menempel. Atau bahasa kita aidium, enggak bisa dibuang ba itu. Maka menempel, kata mazhab Hambali mengatakan karena alat yang digunakan untuk membasuh kepala itu tangan, maka yang bisa dijangkau oleh tangan ini seperempatnya kan. Yang ketiga Imam Syafi'i mengatakan ba'u ba'dhiyah di situ. Kenapa ba'dhiyah? Karena Imam Syafi'i mengatakan kalau andai kata ada kotoran di tangan sini, ini kita basuh seluruh tangan kita apa kotorannya? Kan kotoran saja.
Maka di situ dikatakan baknya bak ba'diyah, maka cukup walaupun satu helai rambut sah wudunya. Ini gara-gara huruf ba. Ini yang disebut namanya tabiatul lugha. Jadi satu ulama satu dengan yang lain itu pasti berbeda-beda. Ya. Kemudian yang kedua adalah tabiatul insan, tabiat manusia. Karena manusia satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Makanya ada sebuah kaidah mengatakan kullu ra'sin ra'yun. Setiap kepala itu punya ide. Kalau semuanya sama tidak enak. Misalnya semuanya pengen jadi kiai semuanya. Yang diajar siapa? Tidak ada yang mau, karena diajar. Semuanya pengen jadi murid galau. Nah, siapa yang ngajar? Cita-cita pengen jadi direktur galau. Nah, karyawannya siapa? Makanya hidup itu Pak berbeda-beda yang lain. Itu tabiatul insan, tabiat manusia. Yang ketiga, yang ini agak susah, yang ini butuh proses panjang untuk belajar, yaitu namanya apa? Tabiatul istinbat. Tabiat cara bagaimana untuk mengeluarkan hukum. Nah, satu ulama dengan yang lain ini berbeda-beda. Maka nanti butuh belajar usulul fiqh. Ya, kan usul fiqh itu cuma ada dua mazhab. Satu madhab Hanafi, yang kedua adalah madhab Jumhur. Bagaimana cara metodologi para ulama ini dalam mengkelompokkan sebuah hukum, sehingga kita bisa menghasilkan hukum yang itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah. Ini ya. Kemudian faman sabaqa lisanahu, dan barang siapa yang telah lewat lisannya, wa nutqu bi kalimatil yamin, dan kemudian terpaksa harus mengucapkan dengan kalimat sumpah, wallahi, demi Allah, dunal qasd, di sini tidak bermaksud fahuwal yamin, tidak bermaksud itu sumpah lagwan, ya, dia ini apa, hanya apa lagwan, apa sih namanya, ilqa, itu apa, batal. La yu'akhadu alaihi, maka tidak diambil hukum alaihi atasnya. Jadi kalau dia bilang wallahi tapi tidak niatkan sumpah, tidak apa-apa. Orang Arab itu kadang bicara wallahi ya akhi, wallahi ya akhi. Itu budaya mereka kadang-kadang. Kalau kita kan jarang. Tapi kalau orang Arab itu kadang-kadang biasa. Jadi kalau kita sering ngobrol orang Arab, dikit-dikit itu wallahi, dikit wallahi. Maka tengok videonya itu. Kalau pas berbicara itu wallahi ya akhi, wallahi ya akhi, wallahi ya akhi. Kalau tidak dimaksudkan sumpah tidak apa-apa. Kalau dimasukkan sumpah itu kena hukum. Kenapa? Ya, kena sanksi nanti. Kalau tidak dilakukan sumpah itu, maka dia kena apa? Kenapa? Dia itu nanti kena hukum. Ya. Wa aidan min madhahir rahmah, dan kemudian apa, dari yang nampak rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa, adamul muakhidati, yaitu tidak mengambil liman fa'ala syai'an, bagi seseorang yang mengerjakan sesuatu ala sabil nisyan, yaitu apa, ala sabil nisyan, karena dia lupa, dan dihukumi lupa. Misalnya orang ini sholat, Allahu Akbar, mungkin saking banyak pikiran langsung sujud, sujud. Bagaimana hukumnya? Kalau dia lupa ya tidak apa-apa, namanya lupa kan, lupa nggak ingat. Andai kata kalau ingat berarti nggak lupa deh kan. Makanya ada sujud sahwi. Sahwun itu bahasa lupa itu kan ada 3 dalam Al-Quran. Ada nisyan, ada kemudian ghaflun atau ghaflun, yang ketiga adalah apa? Sahwun. Kalau nisyan itu memang lupa yang karena Allah Subhanahu wa taala, itu memang nisyan. Makanya kalau kita doa dalam doa selesai baca Al-Quran, Allahumma dzakirna minhuma nusina, itu kalau para ulama hadis mengatakan nusina yang benar. Ya Allah, tolong ingatkanlah kami ketika kami dilupakan, karena itu lupa tidak sengaja. Itu nasyun.
Maka kita ini pakai makannya nasi terus kan, makanya nasi itu lupa, maka sering lupa. nasi lupakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada lupa yang disengaja. Itu namanya ghafilun. Ya. Jadi lupa karena disengaja. Maka yang dikatakan dalam Al-Quran walikullin darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Wa ma rabbuka bighafil. Allah itu tidak akan lupa secara sengaja. Dan kedudukan itu Allah kasih walikullin darajatin mimma amilu. Dan kedudukan itu pasti Allah berikan kepada seseorang yang maksimal dalam berbuat. Itu pasti. Wa ma rabbuka di situ bighafilin, dan Allah tidak akan pernah lupa ya bima kanu yaf'alun, terhadap apa yang mereka lakukan. Yang ketiga itu sahwun. Ini lupa yang kalau diingatkan tetap lupa. Itu sahwun namanya. Makanya dalam sholat itu sujud sahwi, bukan sujud nisyan. Bukan sujud nisyan, tapi sujud sahwi. Coba kalau imam itu kalau lupa diingatkan masih lupa aja. Betul betul. Subhanallah tetap aja. Subhanallah tetap lupa. Ya kan? Maka sujud sahwi. Kalau diingatkan tetap lupa. Kaman seperti apa? Syariba nasiyan, seperti minum lupa. Yang kayak siang-siang ini kan sering kasih ini kan. Kalau nak ingetin nih misalnya kan, saya buka saya minum, tapi jangan ingatkan dulu ya sampai habis, baru kalian ingatkan. Tidak apa-apa tidak apa. Ya, faman syariba nasiyan, mana siapa minum lupa fi nahari Ramadan, di siang Ramadan, fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, tidak apa-apa, boleh. Fasamu sahihun, maka puasanya benar. Wala izmun, dan tidak dosa dia alaihi atasnya. Betul pun lupa habis sholat subuh, karena biasanya sarapan pagi kan, mungkin hari pertama lah itu ya. Kalau hari sudah seminggu enggak. Hari pertama kan nasi masih banyak, makan. Udah satu piring kan, ya Allah ingat, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu berarti alhamdulillah. Namanya lupa. Kemudian wakadzalika man ukriha, dan begitu juga dan orang yang ukriha, yang benci ala fi'li syai', yaitu untuk mengerjakan sesuatu an tariqil ijbar, untuk apa? Dipaksa. Wal qahr, ya dipaksa. Wa huwa la yastati', dan dia tidak mampu ad-difa', menolak an-nafsi dari dirinya sendiri. Fa innallaha afa'an, maka sesungguhnya Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu afa, itu telah mengampuni anhu darinya. Jadi kalau dipaksa tidak bisa dia nolak. Ya. Misalnya ada orang dipaksa untuk meninggalkan sholat misalnya, dipaksa dia. Kalau enggak dibunuh misalnya, kalau dia terpaksa enggak apa-apa, enggak dosa dia. Tidak dosa. Dulu ada namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini orang miskin yang keluarganya semuanya itu masuk Islam. Dan ini disiksa. Semua keluarganya disiksa. Ada besi panas dicolokkan ke tangannya, ada besi panas dicolokkan ke kepalanya, besi panas dicolokkan ke tubuhnya. Itu Ammar bin Yasir. Tapi keluarga mereka tetap tidak pernah merubah lisannya untuk bersyahadat. Nabi mau membebaskan, mereka ini budak, membebaskan waktu itu belum ada kemampuan Nabi. Maka Nabi berdoa, ya Ammar bin Yasir, kamu sabar. Dibawa ke terik matahari, disiksa di sana, panas, ditempeleng, pokoknya luar biasa. Sampai akhirnya ibunya ditusuk, bapaknya ditusuk. Ada sebagian riwayat mengatakan dimasukkan ke penggorengan. Meninggal dunia mereka. Ammar bin Yasir kemudian apa? Bagaimana perjuangan orang-orang dulu ya. Jadi kita nih kalau berjuang sekarang ini dan tidak ada apa-apanya.
ya, dengan orang-orang dulu itu luar biasa, orang masya Allah ya. Ammar bin Yasir ketika melihat ini dipaksa, kamu harus mengakui bahwasanya berhala ini Tuhan kamu. Akhirnya karena menengok itu semua wafat, dia takut, akhirnya apa? Akhirnya kemudian dia terpaksa mengucapkan itu. Maka setelah itu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sebelum berjumpa dengan Nabi, Ammar bin Yasir itu taubatan nasuha, minta ampun sama Allah, bernangisnya luar biasa sampai datang kepada Nabi. Nabi hanya senyum. Kenapa? Karena kamu dipaksa. Sesuatu yang karena terpaksa itu diperbolehkan. Nah, bayangkan kalau kita jangan kena ditusuk, ya tak? Nak diinikan. Mungkin nak baru aja pedang ini, ya sudah kita takut. Makanya di sini di dunia ini ada dua penjara itu yang sangat ditakuti. Satu adalah Guantanamo itu, yang kedua adalah Mesir. Mesir itu kalau di penjara itu anjing dikeluarkan, perang kita aja. Kalau enggak yang kedua strum, bukan tubuh yang strum, mohon maaf, kemaluan yang strum. Jadi kalau di penjara itu betul tobat lah itu. Dulu ada kasus, pernah heboh nih, pernah masuk televisi kan, kawan-kawan. Kan kalau di Sudan masih agak inilah lumayan. Di Mesir, di Saudi, di beberapa tempat itu kalau kumpul-kumpul tidak ada izin itu ditangkap. Ada namanya mabahis. Jadi suatu ketika anak kumpul-kumpul nih, tangkap mabahis, waktu itu sedang rame-ramenya Husni Mubarak dulu. Sebentar kudeta. Tangkap ini, mahasiswa tangkap. Karena khawatir dulu itu ada pemberontakan. Kalau sudah tangkap kan, masuk penjara, distrum itu. Obat katanya tobat. Akhirnya dicek lagi kan, cuma 3 hari kan nggak salah. Dicek lagi, kemudian ditengok di komputernya ternyata ada film yang tidak benar itu. Dibebaskan. Tidak mungkin nih akan memberontak karena di dalam itunya ada film tidak benar, dibebaskan aja. Jadi ngeri, apalagi Guantanamo sana, wah itu lebih ngeri lagi. Sekarang dibuang, ya. Nah, bayangkan di strum seperti itu. Waqad warada anna man ukriha al-kufr. Waqad waradan begitu juga anna man ukriha al-kufr, yaitu orang yang benci kepada kekafiran. Wa nataqa, kemudian berbicara bi kalimatil kufur, dengan kata-kata kufur, kata-kata kafir, bilisani, dengan lisannya. Wa qalbihi mu'minun, dan hatinya tetap mukmin, falaysa bikafir, maka dia tidak kafir. Jadi kalau hanya orang bisa dipaksa lisannya saja itu ngomong kafir, tapi hatinya masih mukmin, dia tidak disebut kafir. Kenapa? Wa kullu hadza min rahmatillah, dan ini semuanya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bi ummati sayyidil khalq, yaitu dengan umat penghulu alam. Jadi Allah itu sangat sayang dengan kita. Allah sangat sayang dengan kita. Cuma kalau tidak dipaksa, kemudian apa? Kemudian sedikit-sedikit mengkafirkan saudaranya, itu nggak boleh. Nggak boleh kita mengkafirkan saudara. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat itu manggil, teriak dari jauh, ya ayyuhal munafik. Mana seorang munafik? Ya ayyuhal kufar. Mana orang kafir? Berapa kali dia nyebut, Nabi dipanggil sama Nabi. Ya rajul, sini kamu tidak boleh mengatakan kepada saudara kamu munafik, kepada saudara kamu apa? Kafir. Karena kita tidak tahu. Karena dikhawatirkan kekafiran itu, kemunafikan itu balik kepada dirinya. Maka dikatakan dalam hadis itu, man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa yang suka mengkafirkan saudaranya mukmin, maka dia kafir sebenarnya. Maka hati-hati mengucapkan kafir itu. Dulu seperti misalnya Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ikrimah ini tidak mau ikut bapaknya, ikut Nabi Muhammad SAW. Tapi Ikrimah ini selalu diolok-olok
waktu itu oleh para penduduk Madinah karena dia anaknya Abu Jahal. Jadi kalau lewat itu orang-orang mengatakan apa? Ini loh ada dengkot orang kafir. Jadi karena Nabi bahkan mengatakan Fir'aun hadzal zaman, itu Abu Jahal. Fir'aun hadzal zaman. Saking kejamnya Abu Jahal itu. Abu Jahal kan mengatakan, Muhammad ini kalau lewat depan saya sekarang, pernah mengatakan Muhammad kalau lewat depan saya akan bunuh dia. Tapi Ikrimah tidak mau ikut bapaknya, ikut Nabi Muhammad SAW. Maka saking menghormatnya Nabi, kalau Ikrimah ini datang ke Madinah, ketahuan dari jauh, Nabi langsung berdiri menghormati Ikrimah. Ya, menghormati Ikrimah. Setelah Ikrimah datang disambut luar biasa oleh Nabi, disambut oleh Nabi. Ketika suatu hari itu setelah dari majelis Nabi, Ikrimah ini keluar dari majelis Nabi. Diolok-olok oleh orang-orang di jalan. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dipanggillah kalian jangan mengolok-olok Ikrimah. Memang bapaknya itu adalah orang kafir, tapi biarlah dia kepada kekafirannya. Sedangkan anaknya ikut kita. Anaknya adalah seorang mukmin. Maka disitulah keluar hadis la tasubbul amwat. Janganlah kalian apa? Tasubbul amwat, yaitu menghina orang yang sudah meninggal. Tidak boleh. Ya. Kemudian di sini dikatakan faidahnya. Man atlafa mala ghairi. Siapa yang merusak harta saudaranya atau harta orang lain. Wa huwa yadhunnu annahu malahu, dan dia berprasangka itu adalah hartanya. Fala itsma alaihi, maka tidak dosa dia. Ada orang ini di depan rumahnya ini ngira motor dia. Dibongkar, diuji coba, dibongkar ya. Setelah dibongkar ternyata bukan milik dia. Bagaimana hukumnya? Tidak apa-apa. Tapi dengan catatan walakin yalzimuhu raddul mal li sahibihi. Akan tetapi harus mengembalikan lagi. Ini disebut namanya ta'wil. Sama kita ini kan, ini banyak yang bawa air kan, sama tempatnya itu sama, kita minum habis kan, ada yang datang kan, itu punya saya, nggak apa-apa, tapi kita harus menggantinya, nggak apa-apa, ya kan? Jadi dalam Islam itu mudah, ya. Sama kayak HP, mungkin HP kan mirip ya. Apalagi juga depannya sama, isinya juga sama. Kita pakai karena pas emosi kan mungkin ya Pak, dibanting, rusak ini HP-nya misalnya. Yang datang ada dosa apa tidak? Tidak. Tapi dengan catatan dikembalikan tadi. Ya, boleh. Faidahnya, man taraka sholatan, barang siapa yang meninggalkan sholat nasian karena lupa, wajib anil qada, maka wajib atasnya qada, wala isma alai, dan dia tidak dosa. Lupa mau sholat lupa. Ya mungkin karena nggak nengok jamnya kati, semuanya kati, mendung kan, merenung lagi itu mungkin ya merenung, sampai lupa, masuk sholat lupa. Di mana hukumnya? Tidak apa-apa. Ketika ingat langsung apa? Langsung qada, boleh. Atau pas lagi di kantor mengerjakan sesuatu, banyak kerjaan yang dikerjakan, saking sibuknya kemudian lupa, masih jauh. Ketika ingat langsung diganti qada. Makanya dalam Islam ini enak, sholat telat di qada. Qada sholat misalnya repot di jamak tidak bisa di qada. Asal jangan tinggalkan baik. Apa itu sayang? Ngasih alternatif banyak. Ya. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini?
Raf'ul ismi, dosa itu diangkat fil khata', pada lupa. Maka dikatakan Nabi Muhammad SAW, al-insanu mahalul khata', al-insan. Manusia tempatnya lupa, tempatnya alpa, wanisyan, dan lupa. Kemudian wal ikrah la ya'ni raf'ul hukm, dan kemudian apa? Dan dipaksa, ya, la ya'ni raf'ul hukm, dan di sini apa? Memberikan apa? Pengertian untuk apa? Mengangkat sebuah hukum. Maka juga ada hadis yang lain mengatakan rufi al-qalam an salasin, pena itu diangkat kepada 3 golongan. Yang pertama ada an-naum hatta yastaqid, orang yang tidur sampai dia bangun. Selain ini ya, selain lupa dan sebagainya. Jadi orang tidur itu tidak kena hukum. Misalnya nih apa sih namanya? Menengkur. Orang menengkur dengan kata-kata, misalnya dia ingkar, mengucapkan kata kafir misalnya. Apakah dihukumi? Tidak, karena dia sedang tidur. Ya, atau misalnya orang tidur misalnya kan, bangun nggak sadar, misalnya ngambil, misalnya dekat kantin gitu ya, ngambil barang, ngambil apa? Jajan. Dosa apa tidak? Tidak, karena dia kondisi tidur. Loh, kalau di pondok dulu banyak ya. Saya pernah tidur di pondok itu, ada kawan, saya punya kawan. Itu kalau subuh, Akbar itu langsung bangun karena ada keamanan kan, kismul aman, keamanan. Bangun langsung ke masjid, entah wudhu entah enggak, masjid. Dan tidur itu, sampai tidur, selesai balik lagi, tidur lagi. Itu ada itu, dan itu banyak. Coba, banyak. Nah ini bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah, tidak sah. Nah ketika dia bangun langsung kodok, karena tidak dihukumi. Yang kedua adalah as-sabiyyu hatta yahtalim, anak kecil sampai dia baligh. Jadi anak kecil-kecil ini kalau sholat tidak dihukumi. Jadi nanti kalau dia berbuat kebaikan, kebaikannya itu balik kepada orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya ini kalau semua ikut sholat, itu kembali kepada orang tuanya. Yang ketiga apa? Al-majnun hatta yaqil, orang yang gila sampai dia sembuh. Yang kedua, fadlullahi ala ummati, keutamaan Allah terhadap umat al-Islam, umat Islam itu azimun, sangat besar. Ya. Untuk apa? Bi an raf'a anha al-haraj, yaitu untuk mengangkat apa? Rafa'a anha, yaitu untuk mengangkat, rafa'a anha, mengangkat anha darinya apa? Al-haraj. Al-haraj itu apa? Yaitu kesusahan atau dosa atau beban. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan la tukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Islam itu sangat mudah, makanya Islam itu indah. Makanya orang yang senantiasa itu, kalau ada orang pemahaman Islamnya itu baik, di saat terjadi sebuah perbedaan yang sangat signifikan, itu tidak akan kaget, karena perbedaannya sudah ada. Tapi kalau misalnya orang belum mengetahui perbedaan pendapat, ketika ada satu perbedaan biasanya itu langsung heboh, karena perbedaan itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan itu biasa. Di antara para sahabat juga berbeda, itu juga biasa. Para tabi'in juga biasa. Oleh sebab itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita anugerah keilmuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa menjaga keistiqomahan di dalam belajar ilmu Allah, dan senantiasa difutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok pagi kita lanjutkan hadis yang ke-40. Alhamdulillah, ketinggal
3 hadis lagi ya. Jadi insya Allah Jumat malam kita khataman. Sebelum khataman kita istighosah dulu. Istighosah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan khatamnya kitab ini nanti memudahkan kita untuk melangkah ke kitab-kitab berikutnya. Najmi hajatin najmi hasan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan li khamsatun utfi'u biha المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتح لي 5 نطفئ بها حار الوباء الحاطم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاتح لي 5 أطفئ بها المصطفى والمرتضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم يا الله أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة من كل شر اللهم يا الله نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة والرياة ربنا تقبل دعاء اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم يا الله فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وحبب علينا الناس اللهم يا الله مفتح لنا فتوح العارفين وافتح علينا بفتوح العارفين وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم يا الله يسر لنا أمرك العسير ويسر لنا أمر من أمور الدنيا الآخرة أو يسر لنا أمرا يا في جميع الأحوال وجميع الأمور ويسر لنا أمرا يا في مد العافية يسر لنا أمرا يا في طلب علم الشرع وحفظ أعماله برحمتك يا أرحم الراحمين أو يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب في مد العافية يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا في فضل القرآن حامل القرآن وفهمي وأهلي وأعمالي برحمتك يا أرحم الراحمين أو يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا في مد العافية يسر لنا أمرا يا رب يسر لنا أمرا يا رب تسعد المعاد بيكفر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما وما رب اجعلنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا من العلم وأهل الخير وأهل القرآن والسنة وتجعلنا اللهم أجزاء إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا وإنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا بالخيرات قربنا بالخيرات قربنا بالخيرات
بالحسنات قربنا وبالسيئات باعدنا بالسيئات باعدنا بالسيئات باعدنا اللهم يا واجعلنا من المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين اللهم اجعلنا يا الله من المخلصين المخلصين اللهم ثبتنا بقول ثابت اللهم ثبتنا بقول ثابت اللهم ثبتنا بقول ثابت صلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.